Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ian. Mudah-mudahan sahabat semua sehat selalu. Pada kali ini saya akan membahas kisah yang sangat unik sekali. Kisah ini berawal dari seorang nelayan. Dia pergi pagi-pagi dari rumahnya untuk menjaring ikan. Ia pun memasang jaring di lautan. Namun setiap ia memasang, dia tidak mendapatkan ikan sama sekali. Bahkan ia pun menjaring sampai siang, ia pun tidak mendapatkan ikan. Sehingga ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, di rumah anakku sedang menjerit kelaparan. Beri aku rezeki, ya Allah." Kemudian setelah berdoa, ia pun kembali memasang jaring sebanyak-banyaknya. Namun sampai sore, ia pun tidak mendapatkan ikan. Dan akhirnya ia pun berencana mau pulang. Namun ternyata di saat dia mau pulang, waktu itu matahari sudah mulai tenggelam. Allah memberikan rezeki yang sangat besar kepadanya, berupa ikan yang sangat besar. Ia pun menangkap ikan yang besar itu dan merasa bahagia dengan apa yang ia dapatkan. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang dengan hati yang bahagia, dengan hati yang gembira. Di saat dia perjalanan mau pulang membawa ikan, ternyata ada serombongan raja yang sedang bersenang-senang. Nah, raja pun langsung memanggilnya. Ia pun dihadapkan oleh pengawalnya ke hadapan raja. Dan tahukah sahabat, raja itu mengambil ikan nelayan tersebut. Dia pun tidak bisa berkata apa-apa, dia juga tidak bisa membela apa-apa. Akhirnya sang raja mengambil ikan tersebut, dan si nelayan itu pulang dengan tangan yang hampa. Nah, sang raja ia pun langsung pulang ke istana. Dia merasa senang, merasa bahagia, dan ingin melihat sang ratu kesayangannya itu bahagia bahwa raja pulang membawa ikan yang sangat besar. Dan tahukah sahabat, di saat dia mengeluarkan ikan itu, jari raja ini digigit oleh ikan itu. Hingga akhirnya sang raja itu menjerit kesakitan karena gigitan ikan tersebut. Sehingga sampai malam raja itu menjerit kesakitan dan tidak bisa tidur. Akhirnya raja menyuruh utusannya itu untuk memanggil dokter dan para tabib. Akhirnya dokter pun datang, dan yang disarankan oleh dokter itu ialah memotong jari raja karena ikan itu mengandung racun gigitannya. Nah, tapi sang raja tetap tidak mau gitu, dan dia pun tetap tidak bisa tidur. Akhirnya dipanggil lagi tabib yang lain, dan tabib yang lain menyarankan agar sang raja diamputasi sampai pergelangan tangan karena racun dari ikan tadi sudah mulai menyebar. Nah, kemudian raja juga tidak bisa tidur, menjerit-jerit sampai malam. Maka raja pun mencari dokter lain, kemudian dipanggil, dan dokter itu menyarankan agar sang raja diamputasi sampai sikut karena racun dari ikan tersebut sudah mulai menyebar. Nah, kemudian sampai malam raja terus menangis kesakitan. Ia pun menyadari tentang apa yang ia lakukan tadi. Akhirnya sang raja mengutus utusannya untuk menemui para ulama yang ahli hikmah gitu, ulama ahli hikmah. Kemudian utusan pun menemui dan menceritakan bahwasannya keadaan sang raja sekarang lagi kesakitan, digigit ikan yang sangat besar. Nah, diceritakanlah apa adanya oleh utusan tersebut, dan ahli hikmah ulama itu berkata, sang raja tidak akan sembuh sebelum nelayan itu memaafkannya. Mendengar hal itu, ia pun langsung bergegas kembali ke istana, dan dia menyampaikan apa yang ia terima dari ulama tersebut. Dan akhirnya keesokan paginya, sang raja langsung menyuruh utusan menemui nelayan yang kemarin. Nah, akhirnya disampaikanlah bahwasannya raja sedang sakit karena gigitan ikan tersebut, dan meminta agar nelayan itu memaafkan sang raja. Kemudian nelayan itu pun memaafkan sang raja, dan akhirnya raja pun sembuh. Masya Allah. Kemudian setelah itu sang raja berkata, "Wahai nelayan, apa yang engkau katakan kepada Allah?" Dan nelayan itu berkata, "Ya Allah, sang raja telah menunjukkan kekuasaannya kepadaku. Sekarang
tunjukkanlah kuasamu ya Allah kepadaku. Masya Allah. Inilah sahabat. Hati-hati dengan kezoliman yang kita lakukan kepada siapapun. Apakah engkau sebagai memiliki jabatan apapun itu, jangan pernah zolim terhadap orang-orang lemah. Karena orang lemah itu tidak akan membalas dengan secara fisik, tapi doanya akan dikabul oleh Allah. Doanya itu tanpa hisab. Doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.